Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Adila Salsabila dengan NPM 207.797. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Nah, hari ini sehat kan semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi akidah akhlak kelas 4 semester 1. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas apa coba? Tentang materi Asmaul Husna. Ada apa aja sih Asmaul Husna yang kemarin dibahas? Iya, ada Al-Malik, Al-Adis, dan yang terakhir ada Al-Qudus. Nah, PR evaluasi bab di buku LKS-nya sudah diisi. Baik, silahkan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Nah, namun sebelumnya mari kita memulai pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, bab yang sekarang yaitu bab ketiga mengenai materi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa saja? Baik, nah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab-kitab yang berisi tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk manusia, ya untuk kita. Beriman kepada kitab Allah adalah bagian dari rukun iman yang keberapa? Iya, yang ketiga, pintar. Nah, terdapat 4 kitab suci yang wajib kita ketahui dan diyakini keberadaannya. Di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan bahwa terdapat kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran, yaitu ada apa saja, coba ada yang tahu? Belum, yaitu yang pertama ada kitab Zabur, yang kedua ada kitab Taurat, dan yang ketiga ada kitab Injil. Nah, baik, yang pertama Ibu akan bahas kitab Taurat terlebih dahulu. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam di gurun Sinai, Mesir pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariat atau perintah. Ajaran yang ada pada kitab Taurat yaitu keyakinan untuk menyembah perintah. Ajaran yang ada pada kitab Taurat yaitu keyakinan atau perintah yang Ibu sebutkan barusan, serta larangan menyembah berhala, memuliakan hari Sabtu, ya betul, serta larangan menyembah berhala. Oh iya, udah ya tadi, menghormati orang tua, terus larangan membunuh sesama manusia, larangan berdusta, dan banyak larangan lainnya. Nah, kitab yang kedua yaitu tadi kitab apa? Kan tadi Taurat barusan. Nah, yang kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Nah, pada kitab Zabur, ajaran yang terdapat dalam kitab Zabur berupa zikir, doa, nasihat, dan hikmah yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur yaitu bahasa Qibti. Nah, selanjutnya ada kitab Injil. Kitab Injil dalam bahasa Arab disebut Al-Bisyarah. Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Nah, Al-Bisyarah yang tadi artinya kabar gembira.
Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, adapun pokok ajaran kitab Injil yaitu perintah mengesahkan Allah, zuhud, dan mengajarkan agar kaumnya hidup sederhana. Nah, kitab yang terakhir yaitu kitab apa yang sering kita baca sehari-hari, yaitu kitab Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi akhir zaman. Ada yang tahu siapa itu nabi akhir zaman? Iya, nabi kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, melalui perantara malaikat Jibril diturunkan di Gua Hiro Al-Quran itu. Membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun pokok ajaran Al-Quran antara lain yang pertama, akidah atau tauhid, yang kedua, akhlak mulia, yang ketiga, ibadah ritual atau mahdah, dan yang terakhir yaitu muamalah atau ghairu mahdah. Oh, ada selanjutnya juga. Yang keempat, ada hukum-hukum syariah dan janji serta ancaman sejarah atau tarikh umat terdahulu. Nah, materi yang kedua yaitu meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara gimana? Nah, yang pertama yaitu dengan cara yang pertama meyakini keempat kitab berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua meyakini keempat kitab dan keberadaannya. Yang ketiga, meyakini kebenaran kitab-kitab terdahulu melalui Al-Quran. Nah, yang terakhir, mengamalkan setiap syariat yang berlaku dalam Al-Quran. Nah, baik. Nah, Ibu punya lagu tentang yang tadi kita bahas, yaitu tentang kitab-kitab Allah. Nah, kita lagukan dengan lagam lagu Balonku. Baik, kita bareng-bareng karena tadi Ibu udah ditulis lagunya di papan tulis. Baik, dengerin dulu Ibu ya. Oh, bareng-bareng aja yuk. Ya, yuk bareng-bareng. Kitab Allah yang empat. Pertama, kitab Taurat. Kedua, kitab Zabur. Ketiga, kitab Injil. Keempat, kitab Al-Quran. Hey, itulah kitab kita yang wajib kita amalkan sampai di akhir zaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan untuk di akhir zaman. Cukup jelaskah materi hari ini? Baik, silahkan ada yang mau ditanyakan? Bila ada yang tidak paham atau ada yang kurang jelas gitu? Tidak. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.